Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kislail dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang materi evolusi dari waktu ke waktu. Evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup dalam jangka waktu yang panjang. Variasi merupakan salah satu petunjuk terjadinya evolusi, sebab variasi menunjukkan adanya rekombinasi dan juga mutasi genetik. Apa saja terjadinya petunjuk teori evolusi? Petunjuk terjadinya teori evolusi adalah fosil, anatomi dan embriologi, biologi molekuler, penyebaran geografik makhluk hidup, dan organ sisa makhluk hidup. Yang pertama adalah fosil. Fosil adalah sisa-sisa organisme yang menjadi petunjuk kuat terjadinya evolusi. Para ilmuwan menentukan umum fosil yang ditemukan dari umur lapisan batuan juga penanggalangan karbon. Fosil juga diteliti untuk menentukan hubungannya dengan satu sama lain. Yang kedua, homologi dan organ analogi tubuh. Homologi dan organ analogi tubuh. Struktur organ tubuh dari berbagai hewan dapat disediakan menjadi homologi dan analogi. Homologi adalah organ-organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal dasar yang sama, kemudian berubah strukturnya sehingga fungsinya berbeda. Misalnya, saya burung homolog dengan tangan ikan paus, kaki depan kuda dengan sirip dada ikan paus. Analogi adalah organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi sama tetapi bentuknya berbeda, misalnya sayap serangga dan sayap burung. 3. Perbandingan fisiologi dan organisme. Perbandingan fisiologi organisme mempunyai ciri-ciri fisiologi yang sama seperti respirasi, ekspresi, dan lain-lain. Meskipun ciri-ciri dan jumlah sel yang membentuk setiap organisme berbeda-beda, terdapat kemiripan-kemiripan dalam fisiologinya. Petunjuk alat tubuh yang tersisa pada manusia dan beberapa jenis hewan dapat dijumpai berbagai alat tubuh yang tidak berfungsi. Alat tubuh pada manusia yang tersisa antara lain umbai cacing dan tulang ekor pada burung kiwi. Burung yang tidak dapat terbang, terdapat alat tubuh yang tersisa sebagai akibat penyusutan sayap. 4. Embrio perbandingan. Perkembang zigot hewan vertebrata yang berkembang biak secara seksual menunjukkan adanya persamaan sampai fase tertentu. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan kerabatan di antara golongan hewan vertebrata tersebut. 5. Petunjuk secara biokimia. Untuk menentukan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara organisme yang satu dengan yang lain dapat diuji secara biokimia yang disebut dengan uji prosiptin. Uji prosiptin adalah menguji adanya reaksi antara antigen dan antibodi. Banyak sedikitnya pendapat yang terbentuk akibat reaksi tersebut dapat digunakan untuk menentukan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara satu organisme dengan organisme yang lain. Selanjutnya adalah teori asal-usul kehidupan. Yang pertama, biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatukan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun para ilmuwan yang mengungkapkan teori ini ialah Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Yang kedua, teori abiogenesis. Teori abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Mari kita lihat teori beberapa ilmuwan berikut ini. Yang pertama ialah teori Aristoteles. Sepotong daging yang busuk muncul larva. Lalat Aristoteles berkesimpulan bahwa larva tersebut berasal dari daging yang busuk. Kedua, teori Needham. Memanaskan kaldu dalam labu namun tak sampai mendidih. Lalu kaldu dibiarkan dan menjadi keruh sudah berisi mikrobia. Teori evolusi kimia menyebutkan bahwa kondisi bumi berkembang sehingga mendukung kehidupan makhluk hidup
makhluk hidup sederhana di awal kehidupan berasal dari komponen-komponen penyusun kehidupan. Makhluk hidup sederhana berevolusi menjadi makhluk hidup yang kompleks. Teori kreasi khas menyatakan bahwa kehidupan diciptakan oleh zat supernatural pada saat yang istimewa. Teori ini dikenal dengan nama teori kreasi khas. 5. Teori kataklisma. Teori ini menyatakan bahwa semua spesies diciptakan sendiri-sendiri dan berlangsung dalam periode-periode di antara periode yang satu dengan yang lain. Terjadi bencana yang menghancurkan spesies lama dan memunculkan spesies baru. Pelopor teori ini adalah Xavier. 6. Teori kosmosuan. Teori ini menyatakan bahwa protoplasma yang membentuk spora-spora kehidupan adalah awal dari kehidupan yang ada di bumi. Spora kehidupan tersebut berasal dari alam semesta yang mencapai permukaan bumi. Pelopor teori ini adalah Arrhenius. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.